Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah karimin rahman alamal Qur'an khalaqal insan alamul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita semua dapat berjumpa lagi di dalam kajian online rutin Majelis Anisa. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat perjuangan beliau, kita dapat merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam sampai dengan hari ini. Bagaimana kabarnya sahabat manis semua di akhir pekan yang ceria ini dan cerah? Semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan kita, dan untuk yang sedang sakit, semoga Allah sebagai Asy-Syafi segera memberikan kesembuhan dan menyehatkan kembali dan bisa beraktivitas lagi. Nah, tak lupa selalu berdoa untuk saudara-saudari kita di Palestina dan di seluruh bumi. Semoga Allah menjadi penolong kita, dan salah satunya hanya penolong kita yang melindungi kita semua dari keburukan dunia dan akhirat. Allahumma amin. Perkenalkan, saya Nuning selaku MC pagi ini akan membersamai sahabat manis dalam kajian Sirah Nabawiyah Ummu Habibah. Kali ini akan membahas mengenai bagaimana kehidupan Ummul Mukminin yang satu ini dibersamai oleh guru kita Ustazah Erika Dewi. Sebelumnya ada sedikit informasi yang ingin saya sampaikan untuk sahabat manis semua. Untuk kajian online rutin manis ini diselenggarakan pada hari Sabtu, pekan pertama dan kedua setiap bulannya, mulai dari pukul 10 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat, melalui Zoom, YouTube, Akal, baik DKM juga, dan juga ada Instagram Majelis Anisa Akal, Facebook DKM Akal Islamic Center. Bagi yang ingin bertanya, dapat mengirimkan format dengan hashtag nama, hashtag domisili, hashtag pertanyaan ke kolom chat bagi yang sudah bergabung di Zoom, dan untuk yang bergabung dalam YouTube bisa melalui komen dan juga di Instagramnya serta Facebook juga ya. Untuk yang melalui WhatsApp bisa dicatat nomornya di 0856 89 98 466. Jangan lupa sahabat manis agar mempersiapkan buku serta alat tulisnya untuk mencatat materi kajian Sirah Nabawiyah ini. Nah, ilmu itu adalah buruan dan tulisan adalah ikatannya, maka untuk mengikat buruan tersebut maka kita memerlukan tali yang kuat. Alhamdulillah saat ini kita sudah bersama dengan Ustazah Erika. Assalamualaikum Ustazah Erika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah. Ya, dipersilakan waktunya untuk. Ya, saya izin share screen ya. Boleh Ustazah. Ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah,
akhwat fillah rahimakunallah, insyaallah hari ini kita akan membahas satu tema dalam sirah sahabiyat ya di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya para ummahatul mukminin, dan sekarang kita masuk ke ummul mukminin Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan ya. Jadi ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernikahannya semua pernikahan dakwi, pernikahan yang selalu berkaitan dengan dakwahnya dan atas instruksi dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat, bertindak, berkata sesuai keinginan hawa nafsunya semata. Apa yang beliau katakan, beliau ucapkan, beliau perbuat itu melalui tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan berarti Rasul ini robot ya. Artinya dilepaskan oleh Allah tapi dibimbing. Ketika dilepaskan, dibimbing, diawasi, pernah nggak sesekali hilaf? Pernah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, jadi ketika datang seorang buta, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, menginginkan pengajaran dari Rasulullah SAW, tapi saat itu Rasul sedang bertausiah, berdakwah di depan para pembesar Quraisy. Rasul bukan marah, tapi cuman buang muka, cemberut. Orang buta lihat nggak kalau kita cemberut? Nggak lihat. Tapi Allah lihat, ya. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasul bukan marah, cuman aduh gitu. Mungkin dalam hati ada, kenapa sih datang sekarang, Mbok, ya nanti gitu ya. Tapi ternyata nggak boleh gitu juga, ya. Wa may yudrika la'allahu yazakka aw yadzakaru fatanfa'ahu dzikra. Boleh jadi si buta ini yang memang nggak lihat kondisinya Rasul lagi ceramah di hadapan para pejabat Quraisy. Ya nggak, namanya orang buta nggak tahu kan. Boleh jadi dia lebih suci dibanding orang-orang Quraisy itu, ya. Jadi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diabadikan. Diabadikan sampai akhir zaman. Teguran yang diabadikan. Padahal Rasulnya sudah itu sesekalinya cemberut, sesekalinya buang muka. Kalau kita yang cemberut tiap hari, buang muka tiap hari, nggak ditegur-tegur gitu ya. Nggak diabadikan pula ya. Jadi satu pengingat, dulu Abu Sufyan termasuk para pembesar Quraisy. Ya, yang Rasul ajak ke dalam Islam sebelum Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah. Apakah langsung menerima? Tidak menerima Islam. Menerima Islamnya lama sekali. Sesudah mendekati Futuh Mekah. Ya, Futuh Mekah baru menerima Islam. Tapi ternyata dari keluarga Abu Sufyan ada putrinya yang sudah masuk Islam duluan. Nah, ini yang memang kita tidak bisa memastikan ya. Seorang durjana, seorang bejat mungkin, atau seorang penjahat, anaknya tidak ada yang soleh atau solehah, belum tentu. Atau seorang ustadz, kiai, ustazah, anaknya semua soleh, solehah, nggak tentu juga ya. Bahkan Rasulullah SAW juga ya dikelilingi oleh paman-pamannya. Itu semua pamannya kan yang abu-abu ya, ada Abu Jahal, ada Abu Thalib, ada Abu Lahab, ya, termasuk Abu Sufyan tadinya. Abu-abu itu tidak ada yang beriman kecuali pada akhirnya Allah memberikan hidayah kepada Abu Sufyan. Ya, jadi Ummul Mukminin Ummu Habibah. Jadi sering dipanggil dengan Ummu Habibah, tapi nama aslinya adalah Ramlah binti Abu Sufyan, yang pada akhirnya Allah muliakan dengan posisinya menjadi salah seorang dari ummahatul mukminin. Dan kita tahu keutamaan Ummul Mukminin, Masya Allah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 30-31, Allah SWT sudah menjelaskan, ya nisa an-nabi, wahai istri-istri Nabi. Man ya'ti minkunna bifahisyatin mubayyinah. Barang siapa di antara kalian yang mengerjakan satu perbuatan keji yang nyata, yudha'af lahal 'adzabu dhi'afain. Maka Allah akan lipat gandakan adabnya 2 kali. Kalau jadi Ummul Mukminin ya, kalau dia beramal soleh, pahalanya 2 kali lipat. Tapi kalau dia mengerjakan satu kesalahan, sebagaimana dikerjakan oleh wanita biasa, dosanya juga 2 kali lipat. Jadi ternyata begitu juga ya, kalau ada orang soleh, mengerjakan satu dosa yang dikerjakan oleh orang awam. Kalau orang soleh yang ngerti hukumnya mengerjakan satu dosa yang dikerjakan oleh orang awam, dosanya 2 kali lipat. Dan kalau dia mengerjakan satu pahala, satu amal soleh yang dikerjakan oleh orang yang awam, maka pahalanya juga 2 kali lipat. Kenapa? Ini karena tanggung jawab keilmuan yang dimilikinya. Karena dia ngerti, dia paham, maka harusnya dia konsisten, komitmen dengan apa yang difahaminya. Ya, maka wa kana dzalika 'alallahi yasira, ya. Buat Allah mudah sekali. Wa man yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal shalihan nu'tiha ajraha marratain. Barang siapa di antara ummul mukminin yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mengerjakan amal yang soleh, amal yang baik,
nu'tiha ajraha marratain, maka pahalanya juga 2 kali lipat. Wa atadna laha rizqan karima, dan Allah persiapkan baginya rezeki yang mulia. Ya, kalau disebut rizqan karima itu yang paling mulia adalah rezeki yang didapat di surga nanti. Kalau di dunia ini segala sesuatunya serba terbatas, serba sementara, ya, dan semuanya fata morgana sebenarnya, nggak ada yang abadi. Dan di surat Al-Ahzab ayat 32, 34 juga Allah SWT ya menghimbau para istri Nabi. Ya nisa'an Nabi, ya. Wahai sekalian istri-istri Nabi, lastunna ka ahadin minan nisa. Ini taqaitunna fala taqda'na bil qaul. Wahai istri-istri Nabi, kalian tuh nggak sama seperti wanita lain. Kalau kalian memang benar bertakwa, maka janganlah tunduk dalam berbicara. Ini yang kadang suka disalahfahami ya. Oh, nggak boleh nunduk, jadi ngeliatin. Bukan. Janganlah tunduk itu suaranya yang jangan tunduk, jangan mendayu-dayu, jangan mendesa-desa, jangan lemah lembut kalau berbicara dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Fala taqda'na bil qaul. Cuman masalahnya memang terjemahan kita nih bahasa Indonesia, mohon maaf, memang bahasa yang kurang kaya ya. Jadinya miskin kata. Jadi kalau bahasa Arab itu kaya sekali ininya ya, perbendaharaan katanya. Sehingga satu saja kata dalam bahasa Arab itu ditafsirkan banyak sekali. Ya, fala taqda'na bil qaul artinya jangan tunduk tuh artinya lemah dalam berbicara, lemah lembut. Kalau sama laki-laki yang bukan mahram nggak boleh. Harus tegas, bukan kasar ya, tapi tegas. Fayat ma'alladhi fi qalbihi marad. Kalau enggak tegas, maka orang-orang yang hatinya ada penyakit langsung tergerak. Ya, tergerak, berkeinginan untuk menggoda. Ya, mungkin ada yang mengatakan kalau gitu suaranya perempuan aurat dong. Bukan, bukan. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan sautul mar'ah aurat, bukan, enggak ada landasannya. Dia akan berubah menjadi aurat kalau mendayu-dayu. Kalau lemah lembut. Nah, terus perempuan kalau nyanyi di hadapan perempuan enggak masalah. Masalahnya kalau nyanyi di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Ya, maka laki-laki tadi akan jangankan nyanyi ya, ngomong aja, ngobrol. Pernah dengar dulu zaman-zaman kita masih punya radio ya. Sekarang kan udah jarang dengerin radio ya. Dengerinnya mungkin TV dan yang lain. Yang zaman dulu kita masih sering dengerin radio. Macam-macam lah radio itu. Coba kita nggak lihat mukanya nih, namanya radio kan. Kalau sekarang streaming udah ada wajahnya. Kalau dulu kan misalnya radio saja. Itu suara penyiar apa rasanya? Kadang kita kan suka berhalusinasi ya. Wah, ini kayaknya penyiarnya ganteng nih gitu ya. Kayaknya perawakannya begini, begitu lihat beda. Ya, begitu juga mungkin kalau laki-laki denger nih kayaknya penyiarnya cantik nih, perempuan nih. Pas lihat beda antara suara. Jadi suara itu menipu, hati-hati. Ya, wa qulna qaulan ma'rufah. Ketika disebut suruh tegas, maka ucapkanlah kata-kata yang baik, bukannya kasar. Tetap harus kata-kata yang baik tapi tegas. Kadang-kadang ada orang yang kalau tegas saja suka diledekin sama laki-laki galak ya. Galak amat sih. Ya, jauh sautin aja kalau pengen dilembutin ya harus dilamar, nggak bisa gitu ya. Kalau memang bukan siapa-siapa, bukan istri, nggak mungkin dilembut-lembutkan ya. Waqarna fi buyutikunna, betahlah di rumah. Artinya betahlah tinggal di rumah. Ya, ini juga suka disalahartikan oleh para orientalis. Bahwasanya wanita nggak boleh kemana-mana. Wah, mereka nggak baca sirah sama sekali. Wanita siapa yang bilang wanita Islam nggak boleh kemana-mana? Yang bawa makanan Rasulullah ketika hijrah, ya itu sampai ke atas gunung. Kalau mau dibilang bukit, bukit lah kalau bukan gunung. Tapi Jabal disebutnya, Jabal Thur, ya. Ke Bukit Thur itu siapa yang bawa kalau bukan Asma? Seorang sahabiat, wanita, hamil tua. Ya, kalau ada yang mengatakan perempuan nggak berkiprah, perempuan nggak punya kontribusi, perempuan nggak boleh kemana-mana, salah fatal ya. Karena ternyata perempuan di masa Rasulullah SAW itu betul-betul ikut menyiarkan agama Islam dan nggak cuma di rumah saja, keluar rumah juga, tapi mereka sadar diri base campnya ada di rumah, karena di rumah ada anak, ada keluarga. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan berdandan ala dandanan jahiliyatil ula, wanita jahiliyah yang rambutnya kelihatan sedikit. Kalau zaman sekarang mungkin yang pakai kerudung tapi poninya nongol gitu lah ya. Yang poninya dikelihatanin, atau kadang-kadang pakai jilbab tapi dilipat ke belakang, nanti antingnya nongol juga keluar, jangan ya. Kalau disebut tutup semuanya. Wa aqimnas shalah wa atinaz zakah wa ati'nallaha wa rasulah. Tegakkan salat, tunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Dan khusus untuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada tambahan memang. Ya, tambahannya adalah seluruh keluarga Rasul, istri dan anak perempuannya harus tertutup rapat, nggak boleh kelihatan. Ini tujuannya untuk mensucikan sebersih-bersihnya. Karena dengan tertutup rapat tidak ada orang yang tergerak.
Ya, boleh jadi dia tegas berkata tapi wajahnya cantik gitu kan ya. Makanya kenapa ditutup semua sewajah-wajahnya. Harus ya. Kalau untuk keluarga Rasul harus bertutup semuanya. Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Bacalah kalau udah di rumah, betah di rumah, berarti apa yang dikerjakan di rumah? Baca Al-Quran, hafalkan Al-Quran, dan baca sunnah-sunnah Rasul, pelajari. Innallaha kana latifan khabira. Allah SWT ini maha lembut, ya, dan maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati manusia, ya. Jadi muslimah di hadapan syariat, sebelum kita nanti sampai kepada profilnya Romlah binti Abu Sofyan, ya, seorang Ummul Mukminin atau Ummu Habibah sering kita dengar. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat wasaimina wasaimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadzakirina Allah katsira wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Al-Ahzab 35 mengingatkan bahwasanya muslimah di hadapan syariat sama posisinya seperti laki-laki. Ya, ketika dia beramal soleh pahalanya nggak beda dengan laki-laki. Ketika dia mengerjakan satu kemaksiatan dosanya juga nggak beda dengan laki-laki. Sama ya. Jadi yang berbeda apa? Yang berbeda derajat ketakwaannya. Semakin takwa, semakin meningkat pahalanya. Ya, jadinya nggak ada yang membedakan dari sisi gender, nggak ada perbedaan, kecuali tugas. Jelas tugas laki-laki harus lebih berat dong. Karena ada tugas wanita juga yang berat, yang nggak bisa dipikul oleh laki-laki dan nggak bisa diwakilkan sama sekali. Adapun tugas laki-laki masih bisa diwakilkan ke perempuan, seberat apapun. Tapi kalau tugas perempuan, ada 3 tugas yang nggak pernah bisa diwakilkan, yaitu mengandung, melahirkan, menyusui. Mau operasi transgender sekalipun, naudzubillah min dzalik, nggak bisa diwakilkan, nggak bisa dipindahkan, ya. Oleh karena itu, ini kalau dilihat ada kelebihan muslimah, ya, di hadapan syariat, dan ada kelebihan para muslimin. Kelebihan para muslimin, dia harus mau memikul beban beratnya tanggung jawab rumah tangga. Mencari nafkah di luar, harus banting tulang. Karena seorang wanita di rumah, ya, dengan di rumah aja itu berat juga dengan mengandung, kemudian melahirkan, menyusui, dua-duanya sama berat. Tapi posnya ada masing-masing. Jadi jangan kalau udah sama-sama berat, di-mix aja biar nggak berat, nggak bisa ya. Jadi memang itu pengingat kita bahwasanya laki-laki dan perempuan kalau dia sudah muslim, dia mukmin, dia taat, ya, dia benar, dia sabar, dia khusyuk, dia sedekah, ya, dia puasa, menjaga kehormatan, dan banyak berzikir, maka Allah sediakan ampunan dan pahala yang besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya posisi lelaki dengan wanita, ya, laki dengan perempuan sama di hadapan Allah, yang membedakan illa bittaqwa, yang membedakan hanyalah ketakwaannya saja. Nah, biografi singkat Ummu Habibah atau Romlah binti Abu Sufyan. Nama lengkap beliau adalah Ummu Habibah binti Abi Sufyan, Sakhar bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik Al-Qurasyiyah Al-Umayyah. Ibunya adalah Sofiyah binti Abul As bin Umayyah bin Abdi Syams, merupakan bibi dari Utsman bin Affan. Artinya kalau mau dirunut semuanya itu memang keluarga besar. Karena memang bangsa Arab itu sukanya menikah dengan sepupu sekali kah, sepupu 2 kali kah, sepupu 3 kali kah, begitu. Pokoknya menikah dengan kerabat. Tapi Rasulullah SAW selalu mengingatkan, ya, para sahabatnya untuk taba'adu wala taqarabu. Cari orang jauh lah, cari orang jauh, jangan cari orang dekat. Karena ternyata kalau secara medis juga menikah dengan orang dekat itu resikonya besar ya. Besarnya apa resiko besarnya? Ya, jadinya yang turun-temurun itu bukan cuma hartanya, tapi warisan penyakit juga turun-temurun, ya. Warisan penyakitnya akan satu jalur dan semakin kuat. Nah, itu yang bahaya. Ya, jadi memang ini kebiasaannya kalau zaman dulu karena mungkin dari adat jahiliyah, ya, peninggalan, agar harta tidak kemana-mana, maka mereka biasanya kalau orang sudah ternama, terkemuka, milihnya orang dekat. Hartanya jadi nggak kemana-mana, maksudnya sama kerabat aja sendiri. Tapi Rasul sebenarnya sudah membreak itu, ya. Sudah diputuskan oleh Rasul untuk cari yang jauh. Ya, dan itu manfaatnya lah waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, kata Allah SWT dalam surat Al-Hujurat, ya, aku jadikan itu berbangsa, bersuku agar saling mengenal. Adapun nama aslinya Ummu Habibah, ya, jadi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan Ramlah, ada yang mengatakan Hindun. Ya, Ibnu Abil Bar menyatakan bahwa yang masyhur namanya adalah Ramlah. Ya, ini yang masyhur ya, walaupun ada beberapa yang mengatakan Hind. Dan kalau Hindun ini, kalau di masyarakat Arab itu nama untuk perempuan dan nama untuk laki-laki dalam satu waktu yang sama, ya.
Kemudian juga ya kayak di Indonesia lah, di Indonesia ini nama Maisarah perempuan ya. Ternyata di masa Rasul, di masanya Khadijah, Maisarah itu laki-laki gitu ya, yang suka mendampingi Rasul kemana-mana. Inilah yang menjadi pendapat yang dianggap sahih oleh jumhur ulama berdasarkan penelitian nasab, sejarah, dan hadis. Sebagaimana Ibnu Hajar juga menyebutkan bahwa nama asli Ummu Habibah yang lebih sahih atau paling sahih dalam riwayat adalah Ramlah. Namun Ummu Habibah lebih masyhur dengan nama kunyahnya, dengan nama Ummu Habibahnya dibanding dengan nama aslinya, sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Hajar dalam Al-Isabah. Jadi memang masyarakat Arab ini lebih suka pakai kunyah. Ummu gitu ya, jadinya Abu gitu, lebih sering begitu, dipanggil seperti itu gitu ya. Jadi Rasulullah juga seperti itu. Rasul itu anak laki-lakinya ada Abdullah ya, ada Ibrahim ya. Terus anak laki-lakinya yang sering kadang-kadang suka dipanggil namanya ya ke Rasulullah, kunyahnya justru nama anak-anaknya. Jadi bukan nama Rasulnya gitu ya. Nah, ini kita lihat juga ternyata di masyarakat Arab ya dikisahkan betapa kekerabatan itu merupakan satu hal yang sangat dihormati, sangat dihargai. Dan kekerabatan Rasul dengan paman-pamannya itu sebenarnya satu ikatan yang sangat kuat. Sehingga memang masyarakat Arab itu sangat terkejut ketika melihat paman-paman Rasul tidak mendukung dakwah Rasul kecuali satu orang, yaitu Abu Thalib. Dan Abu Thalib pun yang mendukung dakwahnya tidak beriman sampai wafatnya ya. Dan Ummu Habibah kalau kita lihat kisahnya dilahirkan 17 tahun sebelum Rasul diutus. 17 tahun sebelum Rasul diutus ya. Rasul diutus usia Rasul 25 tahun ya. 25 kurangin 17. Ya, jadi memang jauh juga ya perbedaan usia antara Ummu Habibah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada istri Nabi ya kita lihat yang punya kedekatan nasab dengan beliau seperti Zainab binti Jahasy dari jalur ibunya. Ibu Zainab adalah bibi Nabi Muhammad, jadi bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunya Zainab dari jalur bapaknya. Jadi artinya bukan cuma Ummu Habibah yang ada kekerabatan dengan Rasul, tapi Zainab binti Jahasy ini juga ada kekerabatan. Suami Ummu Habibah sebelum menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Ubaidullah bin Jahsy bin Ri'ab bin Yamar bin Sabirah bin Murrah bin Katsir. Ya, jadi memang Ummu Habibah adalah di antara orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Ia pun beriman kepada Nabi dan membiarkan ajaran beliau. Walaupun ayahnya tidak beriman, ya. Nah, jadi ini kita lihat yang namanya seorang Ummu Habibah, ia dan suaminya pernah hijrah ke Habasyah. Ternyata pengaruh suami lumayan ya. Kenapa? Karena memang bapaknya belum beriman, tapi karena suaminya beriman, dia ikut suaminya. Dan ikut hijrah bahkan ke Habasyah untuk menyelamatkan diri dari kejahatan kaum musyrikin di Mekah. Dan yang namanya kaum musyrikin Mekah itu kejahatan yang dipimpin oleh pembesar-pembesar Quraisy. Salah seorang pembesar Quraisynya justru bapaknya sendiri, yaitu Abu Sufyan bin Harb. Bapaknya, Abu Sufyan bin Harb ini sangat marah ketika mengetahui putrinya masuk Islam, meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Ketika berhijrah ke Habasyah, Ummu Habibah ditakdirkan hamil dan melahirkan anaknya saat perjalanan ya di jalan Allah tadi. Artinya perjalanan hijrah tadi, kemudian melahirkan di sana. Ini dalam perjalanan ke Habasyah yang namanya dari Mekah ke Ethiopia itu bukan perjalanan yang mudah. Ya, menyeberangi lautan itu susahnya. Ia dikaruniakan rezeki dengan lahirnya anaknya bernama Habibah. Akhirnya ia berkunyah dengan nama anaknya tadi, yang merupakan anak pertama yang lahir dalam perjalanan, sehingga anak pertamanya Muslim yang ada di Habasyah. Ada juga cerita yang menyebutkan bahwa anak itu dilahirkan di Mekah, baru kemudian beliau jalan ke Habasyah. Ya. Nah, ini kisah yang cukup menyedihkan. Ketika di Habasyah, ya sudahlah hijrah, sebenarnya dengan hijrah saja sudah dijanjikan surga seharusnya. Tapi ketika hijrah ke Habasyah ini namanya ujian ya. Ternyata suaminya yang namanya Ubaidullah itu murtad, masuk Nasrani. Dan ingin mengajak istrinya pula untuk memeluk ajaran Nasrani. Bayangkan sudah jauh dari kerabat, jauh dari keluarga, jauh dari Rasulullah, jauh dari lingkungan Islam. Suaminya yang ngajak hijrah, pindah agama, murtad. Bayangkan keteguhan hati, keteguhan iman seorang Ummu Habibah ya. Tidak berhasil itu. Yang namanya suaminya membujuk istrinya untuk masuk ke dalam Nasrani dan murtad dari Islam. Suaminya pun mati dalam keadaan Nasrani, dalam keadaan sebelumnya mabuk karena minum khamar. Bayangkan. Kalau didengar kisahnya kan, wah Ubaidullah ini hijrah. Sebenarnya itu udah ada ciri-ciri baik ya. Tapi ternyata keistiqomahan itu harus dipupuk. Hidayah itu harus dijaga.
kalau tidak dijaga seperti Bani Israel. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Sudah Allah sayang, Allah kasih kelebihan, Allah kasih keutamaan setiap kali jalan Bani Israel dulu tuh dinaungi awan, nggak kepanasan. Makanan tiap kali lapar aja tinggal minta turun mateng manna wa salwa. Tapi bosan mereka. Biasa manusia dikasih enak terus bosan ya. Pengennya yang susah yang masak gitu. Jadinya ternyata minta yang fum, adas, basal ya. Mintanya masakan ada sendiri. Tapi ternyata itulah kaum-kaum yang kufur nikmat, Allah cabut hidayahnya, bahkan tidak dapat tempat tinggal. Masalahnya begitu sudah tidak dapat tempat tinggal, barulah mereka menjajah ke sana kemari. Untuk tinggal di Palestina, tinggal di mana saja. Ya, jadi diaspora itu kemana-mana, yang namanya Yahudi itu, ya, kemana-mana tersebar. Ada di mana saja yang namanya Yahudi itu, orang Israel itu. Ya, jadi cuman sekarang dia ngerasanya di sana itu udah paling enak, jelas lah. Ardul mubarak alladzi barakna haulahu. Bumi mubarak, pastilah lebih enak tinggal di sana. Makanya tempat yang tadinya dia nggak mau ke sana, tempat yang sudah diharamkan, makanya dia didatangi dan dia jajah sekarang ya. Nah, jadinya kita lihat ini satu hal yang menyedihkan bagi seorang Ummu Habibah. Sudahlah hijrah dari Mekah dan ke tempat yang jauh, Habasyah, Ethiopia. Ya, dalam kondisi mempertahankan keimanan, sampai sana justru yang menginspirasi hijrahnya, ya, suaminya yang dia cintai murtad pindah ke agama Nasrani dalam kondisi ya mabuk-mabuk, minum khamr, mati dalam kondisi kafir. Akhirnya Ummu Habibah hidup seorang diri bersama putrinya Habibah. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Amr bin Umayyah Ad-Damri kepada Raja Najasyi agar meminta kepada raja tersebut untuk menikahkan Ummu Habibah pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini saja sebenarnya orang harusnya sudah bisa menangkap, kok Rasul diwakili sama Najasyi sih? Apa boleh kita ngambil walinya orang Nasrani? Jangan salah, Najasyi sudah masuk Islam. Cuma Najasyi menyembunyikan keislamannya. Kenapa menyembunyikan keislamannya? Ya, karena memang pada saat itu rakyatnya rakyat Nasrani. Rakyatnya non-Muslim. Kalau Najasyi mengumumkan keislamannya bisa digulingkan dia. Maka dia tidak diketahui keislamannya kecuali oleh Rasulullah SAW dan sedikit sahabat. Dirahasiakan sampai wafatnya. Makanya begitu Najasyi wafat, Rasul di Madinah mengatakan kepada para sahabat, ayo kita salatkan. Salat gaib mereka. Najasyi wafat, sahabat tercengang gitu ya. Kok Najasyi wafat, kita salatkan? Emang dia Muslim? Ternyata kata Rasul dia Muslim gitu ya. Masya Allah. Jadi ada hal-hal yang memang nggak selalu harus diumumkan ya. Kalau memang untuk menyangkut keselamatan pribadi ya, maka harus ketika itu harus dirahasiakan, rahasiakanlah. Cuman yang kadangnya manusia, namanya manusia apalagi perempuan ya, susah banget untuk merahasiakan sesuatu. Semakin dipesenin jangan cerita, wah itu semakin cerita gitu ya. Lebih bagus nggak usah diceritain lah. Jadinya kepada Raja Najasyi, Rasulullah SAW minta diwakilkan melamar Ummu Habibah. Jadi pada saat itu bukan wali nikahnya Najasyi ya. Pada saat itu kedudukannya bukan sebagai wali nikah tapi sebagai pelamar. Yang menjadi wali nikahnya adalah putra dari pamannya. Ya, jadi putra dari pamannya Ummu Habibah yaitu Khalid bin Sa'id bin Al-As bin Umayyah. Demikian pendapat yang paling kuat karena riwayat banyak. Sedangkan Raja Najasyi mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun akad nikahnya ada yang menyatakan berlangsung di Madinah akadnya. Setelah Ummu Habibah pulang dari Habasyah, jadi baru cuma dilamar doang. Ada juga yang mengatakan tidak, akad nikahnya sudah diwakili oleh Najasyi dan di Habasyah. Maharnya ketika itu adalah 400 dinar. Kalau dirupiahkan saat ini ya sekitar 800 juta. Ya sekitar 800 juta rupiah. Rasul nggak pernah sedikit ya maharnya. Jadi Rasul itu maharnya nggak pernah seperangkat alat sholat tuh. Itu orang Indonesia ya. Jadinya seragam mahar. Dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang maharnya paling mahal adalah Ummu Habibah. Ya, jadi pada saat itu ya kalau dilihat. Dan pernikahan beliau yang paling jauh tempatnya adalah dengan Ummu Habibah juga. Pernikahan tersebut berlangsung pada tahun ke-6 Hijriah. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya baru serumah sama Ummu Habibah, baru ketemu, baru membangun rumah tangga, itu baru pada tahun ke-7 Hijriah. Karena memang harus ada waktu dari Habasyah menuju Madinah ya. Ummu Habibah meninggal dunia di Madinah pada tahun 44 Hijriah pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi pada masa kekhalifahan saudara kandungnya sendiri. Sebagaimana hal ini juga ditegaskan oleh para ulama ya. Jadi terus keutamaannya Ummu Habibah ini apa? Nomor satu, Ummu Habibah ini sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya adalah hadis berikut di mana Ummu Habibah radhiyallahu anha pernah berkata, "Ya Rasulullah,
ankih ukhti binta Abi Sufyan. Faqala ya, aw tuhibbina dzalik? Faqultu na'am. Lastu laka bimukhliyah wa ahabbu man syarakani fi khairin ukhti. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna dzalika la yahillu li. Qultu fa ana nahaddatsu annaka turidu an tankiha binta Abi Salamah. Ya, jadi ini betul-betul wahai Rasulullah, ini perkataannya Ummu Habibah kepada Rasulullah, tolonglah nikahi saudara perempuanku, yaitu saudara kandungnya, anak perempuan Abu Sufyan ya. Jadi Rasulullah sampai mengatakan, apakah engkau senang akan hal itu? Jadi waktu itu di masa itu belum diharamkan poligami dengan saudara kandung ya. Ya, sampai akhirnya turunlah yang mengharamkan poligami dengan saudara kandung. Jadi nggak boleh antajma'a baina ukhtayaini illa ma qad salaf. Jadi nggak boleh lagi sejak turunnya ayat diharamkan mempoligami, memadu dua saudara kandung, kecuali yang sudah terjadi di masa lampau nggak apa-apa. Tapi kalau yang ke depannya nggak boleh, harus orang lain, nggak boleh saudara kandung. Nah, tapi ketika itu Rasul mengatakan, Ummu Habibah menjawab, ketika Rasul bertanya, apakah engkau senang kalau aku memadu saudara kandungmu? Kata Ummu Habibah, iya benar, aku tidak hanya ingin menjadi istrimu sendiri. Aku ingin saudara perempuanku bergabung denganku dalam memperoleh kebaikan. Maka Nabi SAW bersabda, saudara perempuanmu itu tidak halal bagiku. Maka Ummu Habibah berkata, kami mendengar berita bahwa engkau ingin menikahi anak perempuan Abu Salamah. Beliau bersabda, anak perempuan Abu Salamah, ya. Ummu Habibah menjawab, ya. Beliau bersabda lagi, seandainya ia bukan anak tiriku yang ada dalam asuhanku, dia tetap tidak halal aku nikahi. Karena ia adalah anak perempuan saudara laki-lakiku dari hubungan persusuan. Yaitu aku dan Abu Salamah sama-sama pernah disusui oleh Thuwaibah. Oleh karena itu, janganlah engkau tawarkan anak perempuanmu atau saudara perempuanmu kepadaku. Ya, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi dia berusaha, Ummu Habibah ini berusaha mendatangkan istri yang lain buat Rasulullah. Ya, ditawarin tuh satu-satu. Ya udah kalau nggak mau saudaraku, ya udah tuh anak perempuannya Abu Salamah terus. Ternyata kata Rasul kalau untuk anak perempuan Abu Salamah nggak boleh. Kenapa? Karena bapaknya sesusuan sama aku, kata Rasul. Jadi berusaha terus ingin menyenangkan hati suaminya. Ditawarkan. Kalau sekarang untuk ingin menyenangkan hati suaminya kayaknya nggak mungkin nawarin poligami ya. Kayaknya kalau orang zaman sekarang tuh masih mikir-mikir gitu ya. Ini kalau Ummu Habibah malah menawarkan. Karena dia mengatakan saya tidak ingin egois dan memilikimu seorang diri ya. Masya Allah, ini bicara masalah keimanan Ummu Habibah dan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita lihat juga keutamaannya adalah Ummu Habibah ini sangat ittiba, sangat taat ya, dan juga mengikuti apa yang Rasul ajarkan kepada umatnya. Buktinya adalah tentang hadis salat rawatib dalam sehari ya berikut ini. Salat rawatib seharian maksudnya. Sampai Rasul mengatakan, ini hadisnya riwayat dari Ummu Habibah, man shalla isnata asyrata raka'atan fi yawmin wa lailatin bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Barang siapa mengerjakan sholat sunnah rawatib dalam sehari semalam sebanyak 12 rakaat, maka disebabkan amalan tersebut dia akan dibangunkan sebuah rumah di surga. Jadi Ummu Habibah ini sangat menjaga sholat rawatib 12 rakaat. Minimal gitu ya. Minimal dia menjaga itu 12 rakaat. Ummu Habibah mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari sejak aku mendengar hadis tersebut langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini komitmennya Ummu Habibah ya. Bukti lainnya yang menunjukkan Ummu Habibah sangat tiba, sangat mengikut sunnah Rasul adalah ketika menyikapi ayahnya yang meninggal dunia. Abu Sufyan wafat. Dari Ummu Habibah bintu Abu Sufyan, ketika datang berita kematian ayahnya, ya, ia meminta wangi-wangian. Setelah didatangkan, ia pun mengusapkannya pada kedua hastanya seraya berkata, sebenarnya aku tidak membutuhkan wangi-wangian ini. Seandainya aku tidak mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa thalathi layalin illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashra. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kiamat berkabung ya. Itu kalau namanya berkabung tuh sedih, nggak mau dandan, nggak mau ngapa-ngapain. Ya pokoknya acak-acakan, nggak mau nyisir, nggak mau ngapa-ngapain. Nah, itu namanya berkabung. Itu berkabung ternyata tidak boleh lebih. Ya ini kenapa disebutnya wanita. Sama sebenarnya mau wanita mau pria nggak boleh berkabung lebih dari 3 hari. Kalau wanita ada catatan, untuk suami berkabungnya wajib 4 bulan 10 hari. Kalau untuk suami, tapi kalau untuk selain suami tidak halal lebih dari 3 hari. Jadi Ummu Habibah ini cuma 1 hari dia berkabung untuk kematian bapaknya.
Ya, sesudah itu dia minta minyak wangi. Padahal dia mengatakan ini bukan karena saya bau, bukan karena saya pengen pakai minyak wangi, cuman untuk membuktikan saya sudah nggak berkabung lagi. Kenapa begitu? Karena Rasul bilang begitu. Tidak halal. Ketika disebut tidak halal artinya apa? Haram. Kalau lebih dari 3 hari, kan suka ada yang sedihnya tuh panjang gitu ya. Sedihnya lewat dari 3 hari masih sedih aja. Sumo, susah move on gitu ya. Nggak ngapa-ngapain gitu. Pokoknya sedih banget ya. Apalagi yang disedihin ternyata bukan ibunya, bukan bapaknya, bukan abangnya, bukan suaminya. Innalillahi cuman pacarnya. Nggak punya hak apa-apa gitu ya. Tidak punya hak apa-apa nih sampai nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Di rumah aja mengurung diri, ternyata kekasihnya meninggal. Ya Allah. Ya, tidak boleh lebih dari 3 hari sedih terhadap kematian siapapun, kecuali suami. Kalau suami silahkan, bahkan diwajibkan 4 bulan 10 hari ya. Itu Ummu Habibah. Jadi itibanya, kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya itu luar biasa sampai ayahnya wafat saja 1 hari dia sedih, habis itu dia pakai minyak wangi. Ya, yang ketiga Ummu Habibah pernah meminta maaf sebelum ia meninggal dunia. Ya, minta maaf sama siapa ini? Ternyata Masya Allah minta maaf kepada madu-madunya ya. Dari Auf bin Al-Haris yang mendengar Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Ummu Habibah pernah memanggilku ketika ia akan wafat. Ia mengatakan di antara kita pasti pernah ada masalah. Semoga Allah mengampuniku dan mengampunimu dari apa saja yang pernah terjadi di antara kita. Aisyah pun berkata, semoga Allah maafkanmu atas seluruh kesalahanmu dan menghalalkan itu semua. Dan Ummu Habibah lantas mengatakan, engkau telah membahagiakanku. Semoga Allah juga memberikan kebahagiaan untukmu. Jadi Ummu Habibah juga mengatakan kepada Ummu Salamah persis seperti itu. Maka ia pun wafat pada tahun ke-44 Hijriah pada masa Khalifah Muawiyah binti Abu Sufyan ya. Jadi ini kita lihat walaupun memang ada beberapa sanad perbedaan pendapat kapan wafatnya, tapi memang yang paling sahih yang bisa didapatkan tadi sesudah 44 Hijriah, berarti sangat jauh ya. Masa kekhalifahannya sudah lewat dari masanya Ali bin Abi Thalib. Jadi umurnya panjang Ummu Habibah. Ya, Aisyah pun umurnya panjang dan pada saat itu mungkin tinggal sisa 3 dari Ummul Mukminin. Ummu Habibah, Ummu Salamah dengan Aisyah. Ya, jadinya yang lain sudah wafat duluan. Nah, jadi semoga kita bisa meneladani akhlak Ummu Habibah yang memang Masya Allah ya, kecintaannya kepada suaminya, kepada Rasulullah, kecintaannya kepada Allah ya. Dan dia itu membuktikannya dengan ketaatannya dalam mengerjakan ibadah dan kecintaannya kepada sesama muslim, kepada muslimah, dan kepada sesama istrinya Rasul. Ini memang seorang hamba Allah yang luar biasa. Ya, bahkan minta maaf ketika apalagi dia menyadari ini kayaknya akhir hidupnya, ya dia minta dihalalkan semuanya. Semoga kita bisa meneladani akhlak Ummu Habibah dalam kesabarannya. Ya, betapa tidak kalau mau dibilang tidak sabar itu sangat sabar di musafir dalam artian di negara orang, ya kemudian di perjalanan yang sangat jauh suaminya murtad dan dia tetap istiqomah dalam keimanan, ini Masya Allah ya. Kemudian juga ketika dia sanggup memaafkan orang dan meminta maaf dalam ketaatannya menjaga salat sunnah, keikhlasannya mencintai Rasul, bahkan sampai menawarkan beberapa muslimah untuk di poligami, ini menggambarkan memang jarang ada muslimah yang seperti itu. Ya, seperti Ummu Habibah apalagi di akhir zaman seperti sekarang. Luar biasa ya. Tentunya kalau kita bicara tentang keindahan akhlak seorang muslimah, apalagi keindahan akhlak dari istri-istri Rasulullah SAW, mungkin zaman ini kita merasakan seperti satu hal yang jauh sekali untuk ditiru, untuk dicontoh ya. Kenapa? Karena kita ada di aswa al-qurun, seburuk-buruknya zaman. Tidak seperti masa itu sebaik-baiknya zaman. Maka penting buat kita untuk selalu berdekatan dengan orang soleh, berdekatan dengan orang yang istiqomah, berdekatan dengan orang-orang yang mau membaca, mengkaji, bukan cuma Al-Quran, tapi juga sunnah-sunnah Rasulullah, termasuk sirah, termasuk sejarah. Ya, sejarah para ummahatul mukminin. Sengaja pasang background ini di akhir, kenapa? Karena tempat yang damai, tentunya kita ingin baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Negara yang aman, yang tenang, yang kalau memang benar mayoritas muslim yang tinggal di dalamnya, tentunya harusnya semua pola kehidupannya juga tertata ya. Seperti ini ya, tertatanya sawah-sawah indah, nampak harusnya begitu. Sekarang kan pola hubungan sosial kita rusak ya dengan adanya sosial media, TV isinya gosip. Aduh, rasanya ini lagi nggak enak dengerin berita-berita di TV ya, semuanya gosipin orang. Semuanya gosipin rumah tangga orang rata-rata ya. Padahal rumah tangganya sendiri juga belum bener gitu kan. Jadi ya Allah, memang betul-betul masa ujian ya di hadapan kita, dan memang ini seburuk-buruknya zaman, dan Rasulullah SAW selalu mengajarkan kita untuk minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika ya. Ya, jadi kita minta perlindungan dari apa? Dari azab kubur.
min adzabil jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya, berlindung dari apa? Dari azab kubur, ya dari fitnah hari kiamat, fitnah dajjal, dan juga fitnah akhir zaman. Semoga Allah SWT selamatkan kita sampai berjumpa Allah dalam kondisi husnul khatimah. Semoga kita tetap bisa istiqomah dan meniru seluruh apa yang pernah dicontohkan oleh ummahatul mukminin dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host ya. Baik, terima kasih Ustazah Erika. Masya Allah, terima kasih banyak Ustazah Erika. Alhamdulillah kami semua tercerahkan banget nih mengenai Sirah Nabawiyah, mengenai Ummul Mukminin Romlah binti Abu Sufyan, yang materi yang sudah disampaikan oleh Ustazah barusan ya. Ya, sebelum sesi tanya jawab, saya ingin mengajak sahabat manis untuk berkontribusi dalam kegiatan dakwah DKM Akal Islamic Center dengan menyalurkan sebagian rezekinya melalui rekening BNI Syariah di nomor 60700111256 atas nama Yayasan Pusat Peradaban Islam. Semoga Allah sebagai Ar-Razzaq membalas kebaikan sahabat manis semua dengan sebaik-baik balasan. Amin. Sebentar. Untuk sesi tanya jawab, apakah sudah ada yang bisa? Sepertinya semua kayaknya sudah pada paham dengan Masya Allah akhlak dan ya. Iya, Masya Allah Ustazah tadi benar-benar dapat hikmahnya banget gitu mengenai kita sebagai anak, meskipun punya ayah yang belum mendapat hidayah tapi tetap juga sopan dan juga dia taat kepada suaminya, ikut dengan suaminya, dan dia juga diberi hidayah sama Allah untuk mendapat cahaya Islam yang Masya Allah luar biasa banget, yang benar-benar membawa kita dari kegelapan menuju cahaya yang terang. Dan tetap dengan istiqomahnya dan selalu beritiba kepada Rasulullah, serta beliau juga Ummu Habibah ini benar-benar nggak mau egois gitu, maksudnya dia menawarkan untuk kebaikan Rasulullah juga, dan juga untuk agar umat juga lebih dapat manfaatnya juga gitu sih Ustazah. Ya. Memang kalau sirah Ummu Habibah ataupun Romlah binti Abu Sufyan ini di beberapa kitab tidak panjang ya, sama sekali memang tidak panjang. Dia memang sirahnya singkat tapi nilainya dalam ya, karena banyak sekali nilai keistiqomahan di sana. Banyak sekarang para istri mungkin yang surga nunut neraka katut ya. Artinya ya surga kalau suami taat ikut taat, suami nggak taat ikut nggak taat. Dan kadang begitu nggak taat nyalahin suaminya. Ya saya begini nih gara-gara dia, padahal hisapnya nanti sendiri-sendiri. Jadi kalau bicara surga nunut, hayu, tapi kalau neraka mohon maaf ya, ya sendirian aja gitu loh, jangan ngajak-ngajak kita gitu. Artinya itu penting buat kita untuk keistiqomahan, makanya penting membaca sirah. Pada akhirnya semua yang dijadikan contoh-contoh teladan memang orang-orang pilihan yang mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang kita baca, kita ambil sebagai pedoman, kita ambil sebagai teladan, dan itu pun memang bukan hal yang mudah di akhir zaman ini ya. Butuh kekuatan iman, butuh soliditas kita ya kepada lingkungan kita, yang memang lingkungannya harus yang baik. Berteman dan berkumpul dengan orang soleh itu luar biasa. Di akhir zaman ini sangat dibutuhkan ya. Allahu a'lam bishawab. Ustazah, kalau tidak saya yang mau bertanya. Saya pernah baca juga mengenai kisahnya Ummu Habibah ini, Ummul Mukminin satu ini. Nah, sebelum suaminya itu memeluk lagi agama Nasrani, sepertinya beliau memang diberikan berita duluan sama Allah gitu melalui mimpinya, yang dia sudah menceritakan kepada suaminya, sudah memberitahu, sudah memperingati, tetapi suaminya tidak mau menghiraukan. Terus ketika Ummul Habibah juga setelah pisah dengan suami ini, kemudian ada kabar juga dari Allah. Sepertinya memang Masya Allah banget ya Ummu Habibah ini dapat berita duluan gitu dari Allah melalui mimpi-mimpinya gitu sih Ustazah. Iya, betul. Jadi dia pernah lihat wajah mantan suaminya itu ya, sebelum mati dalam kondisi murtad, dalam kondisi kafir itu memang wajahnya hitam. Ya pernah dilihat dalam mimpi itu wajahnya hitam, gelap gitu. Nah dia kabarkan tuh ke suaminya untuk menjaga keistiqomahan iman, ternyata nggak berhasil ya. Jadi itulah Ummu Habibah. Jadi sudah ngasih warning sebenarnya, sudah mengingatkan, tapi ternyata suaminya mungkin teman. Nah ini pengaruh teman ya. Begitu kita pindah ke satu lingkungan, kita pindah ke satu
ya area. Ternyata lingkungan dan area tempat tinggal kita itu mempengaruhi kita kalau kita nggak istiqomah. Jadi memang betul harus terus-menerus kita tuh mencari teman-teman tuh orang-orang yang soleh. Kalau nggak kayak tadi ya terpengaruh. Apalagi ini kita hijrah ke negara yang memang mayoritas non-muslim gitu ya. Oh iya benar. Jadi memang betul-betul harus cari lingkungan yang solid. Toh alhamdulillah sahabat-sahabat yang lain istiqomah tuh. Nah dia salah bergaul lah ibarat kata ya. Dan ditambah lagi juga memang kalau bicara hidayah itu sesuatu yang harus dijaga dan kata Rasulullah SAW lebih cepat lepasnya dibanding onta dalam ikatannya kan ya. Jadi memang betul-betul ngejaga hidayah tuh ya Allah, jangan sekali-kali ngelirik sedikit. Kayaknya enak tuh ya berteman sama orang itu ya sudah kalau memang kita nggak kenal, kita juga nggak tahu backgroundnya sudah nggak usah deket-deket, kita cari yang betul-betul sudah terjamin saja keimanannya ya. Allahu a'lam bishawab. Kayaknya ada pertanyaan tuh. Oh ada sebentar. Ya ini ada pertanyaan di room chat di WhatsApp ya. Oh ini ada. Assalamualaikum dari Entin Jakarta. Mau bertanya Ustazah, kalau istrinya meninggal terus suaminya menikah dengan adik istrinya, bolehkah itu? Oh boleh itu. Ya kan sudah meninggal ya dalam artian itu namanya tadinya mahram muaqqat. Mahram muaqqat itu dalam kondisi kita masih menjadi istri atau suami dari seseorang, maka ipar-ipar semuanya mahram. Tapi mahram sementara. Nah, untuk mahram sementara ini nggak boleh kelihatan rambut, nggak boleh berduaan gitu ya, tetap nggak boleh. Cuman memang mahram sementara sampai misalnya yang kita nikahi itu meninggal atau terjadi perceraian, maka silahkan menikah dengan ipar ya. Jadi itu diperbolehkan, nggak masalah ya. Menikahi ipar nggak masalah. Ya. Kalau sudah meninggal ataupun cerai ya dengan suami ataupun istri yang ada sekarang. Ya. Ada lagi? Ini Ustazah, kan tadi kan kita kalau berpindah ya, biasanya kan memang kalau keluarga muda, apalagi kita-kita yang masih menikah muda gitu, gampang terpengaruh sama lingkungan sosial. Ketika kita tetangga baru gitu, ada kiat-kiatnya gitu Ustazah supaya kita istiqomah atau ada doa khususnya gitu supaya menjaga keimanan kita gitu Ustazah. Bisa di-share kepada kita semua gitu. Ya bagus. Kalau bicara istiqomah berarti bicara menjaga hati ya. Memanage hati. Manajemen kolbu ini sesuatu yang diteorikan dengan mudah tapi dipraktekkan sulit gitu ya. Memanage hati ya. Karena ketika kita menjaga hati, fahdaru ya, di situ sering sekali ayat-ayat mengatakan hati-hatilah terhadap hati karena Allah mengetahui isi hati gitu ya. Annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdaruhu. Hati-hatilah Allah mengetahui apa yang ada terpendam di dalam dirimu, dalam hatimu. Ya, oleh karena itu penting untuk hati-hati menjaga hati ini, kondisi hati harus terus terjaga dengan terus mengobatinya. Ya, dan yang namanya mengobati hati, tombok hati itu sebenarnya hadis ya. Harus terus dengan baca Quran yang tahu maknanya. Sampai kita tahu maknanya, nggak cukup baca doang. Ya, jadi baca Quran sambil mempelajari, memahami isinya, mengamalkan isinya. Itu harus tahu makna yang kita baca. Kalau enggak, walaupun kita baca, itu nggak akan jadi obat. Ya, nggak akan jadi obat itu ya. Oleh karena itu penting buat kita untuk apa? Untuk pada akhirnya membaca Al-Qur'an sambil mempelajari artinya, maknanya, minta dibimbing ustadz atau ustazah sampai kita paham dan kita bisa mengamalkannya. Kemudian berteman atau berkumpul dengan orang soleh. Ya, kemudian menghidupkan malam harinya dengan qiyamul lail. Ya, ditambah lagi juga dengan memperbanyak puasa. Ini step-stepnya agar memang betul-betul diri kita terjaga. Walaupun mungkin kita ada di tengah lingkungan yang buruk. Kalau bisa sih nggak ada di lingkungan itu. Tapi misalnya tiba-tiba qadarullah Allah menempatkan kita di satu lingkungan yang buruk, misalnya lingkungan kerja. Untuk cari kerjaan lain belum dapat. Nah ini tetap untuk menjaga keistiqomahan seperti itu butuh tadi tombok hati ya, obat hatinya. Sampai kemudian wabil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang istighfar, menghidupkan istighfar di waktu sahur dan memperbanyak sedekah. 6 obat hati itu harus dijaga. Dan bahkan ulama ada yang menambahkan satu lagi, menjaga kehalalan makanan. Kehalalan makanan yang masuk ke dalam perut. Allahu a'lam bishawab. Ya, ada satu lagi chat. Ya. Jadi berapa lamakah waktu pernikahan Rasulullah dengan Ummu Habibah? Nggak terlalu lama juga ya. Sebenarnya, jadi kalau dilihat memang tidak terlalu lama juga. Karena kita lihat tadi di tahun keberapa Hijriah, tahun ke-7 Hijriah. Baru serumah ya. Baru ketemu tahun ke-7 Hijriah dan Rasul itu di Madinah hanya sekitar 10 tahun.
Ya, jadinya kalau di Madinah hanya sekitar 10 tahun, berarti hanya kurang lebih 3 tahun pernikahannya. Pernikahan Rasul dengan Ummu Habibah, kurang lebih 3 tahun. Kemungkinan ada yang bertanya, "Kok Ummu Habibah mau sih nawar-nawarin suaminya gitu ya? Nikah lagi, jangan-jangan udah lama jadi udah bosen." Enggak. Kalau bicara tentang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, itu memberikan sesuatu yang terbaik bukan karena kebosanan, ya. Kan boleh jadi ya karena kita bosan jadi, "Wes lah kamu nikah aja sama yang lain." Itu kalau bosen nggak, itu namanya nggak masuk dalam, eee, tidak masuk ke dalam satu jenis amal soleh yang berpahala besar ya. Kalau kita menawarkan karena kebosanan. Kayaknya jenuh kalau lihat kamu lagi lah itu bahaya ya. Malah ada yang lebih bahaya lagi sekarang nawarin suaminya nikah yang penting uangnya ada. Yang penting tiap bulan kasih uang ke sini tiap bulan 20 juta kamu silahkan sama istri yang mana juga. Wah repot ini, mau uangnya nggak mau orangnya gitu ya. Jadi ada yang seperti itu, ini bukan yang terbaik tentunya. Tapi kalau kita lihat Ummu Habibah memang dia ingin, kebahagiaannya di-share kepada orang lain. Nggak pengen cuman sendiri merasakan bahagia jadi istrinya Rasul. Jadi orang yang sama sekali tidak selfish ya, jadi nggak ada tuh yang namanya egois ya, nggak pengen dia. Jadi memang betul-betul ingin bahagia bersama yang lain. Ya, dan juga ingin membahagiakan suaminya gitu ya. Tapi ya qadarullah ternyata kata Rasul sudahlah ya, bukan itu yang, dicari lagi karena ternyata juga usia Rasul sudah tidak lama kemudian Rasul wafat. Ya jadi memang, ini satu kisah yang buat kita sebenarnya bisa menjadi, bukan cuman pelajaran tapi inspirasi di akhir zaman. Jumlah wanita, jumlah muslimah, luar biasa ya. Jumlah muslimah itu lebih besar dibanding jumlah pria, ya dan juga kalau kita mau lihat renungkanlah itu kalau itu terjadi pada diri kita misalnya ya. Misal usia kita sudah 45 tahun, belum ada yang datang, sekalinya yang datang, datang ngelamar sama istrinya gitu loh misalnya. Masih bagus kalau datang ngelamar sama istrinya. Berarti dia gentle, dia bilang sama istrinya dan istrinya sudah dididik. Ya, kalau istrinya sudah dididik, istrinya sudah siap, kenapa kita tolak? Ternyata dia juga orang soleh, harusnya sih nggak nolak ya. Kalau saya ajarkan kepada anak-anak perempuan saya untuk siapapun yang melamar, kalau dia soleh, dan kalaupun dia sudah punya istri, asal istrinya tahu, dia tidak sembunyikan ya. Jadi istrinya tahu dan istrinya mendukung silahkan, terima lamarannya. Ya, jadi memang saya sudah ajarkan begitu kepada anak-anak perempuan saya. Itu satu hal ya, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah ada lagi Ustazah Ya. dari WhatsApp. Assalamualaikum Ustazah. Jika kita meninggalkan teman yang suka bermaksiat, apakah itu berarti memutuskan tali silaturahim dengan dia? Maksudnya tali ukhuwah kali ya kalau misalnya teman kan saudara. Bagus. Jadi yang disebutkan memutus tali silaturahim itu yang nggak boleh terhadap orang soleh. Kalau terhadap orang maksiat itu harus diputus memang ya, harus diputus, harus ditinggal. Makanya itu kan kisah tentang qatilul mi'ah. Qatilul mi'ah itu pembunuh 100 nyawa yang ingin, taubat gitu kan. Pembunuh 100 nyawa ingin taubat. Cari-cari, awalnya sih baru bunuh 99 nyawa. Mencari fatwa agar ada yang ngasih tahu, ini taubatnya bisa diterima gitu ya. Dia tanya ke sana kemari ditunjukkan, "Kamu mau fatwa? Ustadz tuh sebelah sana." Datangi ustadz itu. Datangi kiai itu. "Wahai kiai, saya sudah membunuh 99 nyawa. Kira-kira kalau mau taubat diterima nggak sama Allah Subhanahu wa taala?" "Apa?" kata kiai tadi. 99 nyawa, banyak sekali, nggak akan diterima taubatmu. Oh, nggak akan diterima, kalau gitu tanggung genepin jadi 100. Siapa yang ke 100? Kiai tadi, ya. Akhirnya tapi yang namanya dorongan fitrah untuk bisa diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala terus ya, terngiang, cari lagi kiai lain. Alhamdulillah kiai yang ini kiai yang benar nih ya. Kiai yang lurus mengatakan, "Innallaha ghafurur rahim." Allah itu pengampun, penyayang. Kalau hambanya mau taubat pasti diterima, tapi dengan catatan. Dengan syarat, buktikan taubatmu dengan tinggalkan kampung kamu tinggal, ya kamu bertempat tinggal sekarang, ya tinggalkan detik ini juga nggak usah kembali lagi. Kan ada orang yang mau taubat pamit dulu ya. Ya saya mau pamit dulu sama teman-teman saya yang itu yang masih maksiat gitu ya. Ya dilarang lah pamit kok. Nggak usah pakai pamit, tinggalkan detik ini juga, nggak usah kembali ke sana sama sekali. Langsung kamu saat ini pergi menuju kampung orang soleh di sebelah sana. Ya, jadi ditunjukin itu jauh sekali kampung orang soleh di sebelah sana. Kamu kalau udah sampai sana beribadahlah di sana bersama orang-orang soleh di kampung itu. Detik ini juga, oh jadi gitu, diterima taubat saya. Diterima, tapi ikuti perkataanku, kata kiai yang ini. Saat ini juga menuju kampung orang soleh. Bayangkan ya. Jadi memang perjalanan taubat yang luar biasa ya. Jadi disuruh pergi ke sana. Ya ternyata
takdir Allah dalam perjalanan wafat ya. Bayangkan kalau kita mengatakan itu sih kali ya nggak pamit dulu. Ya enggak, emang nggak perlu pamit ya. Dan itu memang harus memutuskan seluruh tali kemaksiatan. Itu namanya bukan tali rahim, tapi tali maksiat. Harus diputuskan ya. Dan ketika wafat mungkin banyak yang mengatakan, nah kalau begitu dia masuk mana tuh? Belum nyampe kampung orang soleh, belum ibadah, ya, belum membuktikan taubatnya, kira-kira masuk mana tuh? Jangankan kita bertanya dulu, itu kisahnya malaikat penjaga neraka dengan malaikat penjaga surga saja, Malik dengan ya Ridwan itu rebutan roh tadi kan, yang satu pengen nyeret ke neraka, yang satu pengen masukin ke surga. Sampai akhirnya Allah utus Jibril untuk menengahi. Wahai Jibril, tengahi dua malaikat yang lagi berselisih itu, tarik-tarikan ya. Karena kata Malik ini nggak layak masuk neraka, wong belum nyampe ke kampung orang soleh, belum ibadah. Tapi kata Ridwan apa? Dia sudah taubat. Itu buktinya. Yang dilihat bukan hasil, yang dilihat ikhtiar, gitu kan ya. Akhirnya tarik-tarikan. Terus kata Allah kepada Jibril, suruh ukur buminya tempat dia wafat itu lebih dekat kemana? Kampung orang soleh apa kampung orang jahat sebelumnya? Karena kata Kiai tadi, kamu nggak mungkin sejahat ini membunuh 100 nyawa kecuali kamu tinggal di lingkungan yang buruk. Karena lingkungannya buruk. Nggak ada yang bisa didik, nggak ada yang bisa nyontohin yang baik ya. Tinggalkan. Nah, jadi begitu diukur apa? Jadi malaikat-malaikat itu mengukur bumi dan Allah diam-diam ya berfirman kepada bumi, wahai bumi, mendekatlah ke kampung orang soleh. Ya, jadi begitu diukur, menang Ridwan, bawa dia ke surga ya. Jadi yang dibutuhkan itu action ya. Jangan NATO, no action talk only gitu ya. Jadi kita kan kadang-kadang mau taubat ngomong doang, mau tapi nggak taubat-taubat. Jadi penting buat kita untuk segera beraksi kalau memang betul-betul kita ingin kebaikan, tinggalkan kemaksiatan. Detik ini juga nggak usah pamit ya. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah ada satu lagi Ustazah dari Ibu Usifah Jakarta. Ya, Assalamualaikum, maaf Ustazah, kebetulan suami saya kerja yang suka pindah-pindah kota, sehingga selalu dengan lingkungan yang baru. Mohon kiatnya Ustazah agar tetap bisa menjaga lingkungan tempat yang baru tersebut ya, agar istiqomah Ustazah. Ya. Mungkin supaya imannya terus meningkat. Iya, betul. Sama mungkin seperti yang tadi ya, menjaga stabilitas iman kita, maka jagalah hati kita. Menjaga hati itu memang yang paling sulit ya, karena memang Rasul sendiri mengatakan ala inna fil jasadil mudghah. Setiap jiwa kita, setiap fisik kita, badan kita ada mudghah. Ya, ada segumpal darah. Yang kalau segumpal darah tadi baik, baiklah seluruh tubuh. Tapi kalau segumpal darah tadi buruk, buruklah seluruh tubuh. Ala wahiyal qalb. Ya, segumpal darah tadi apa? Qalbun, kata Rasul, itu qalb. Qalb itu sendiri bahasa hadisnya, kok iya lucu, bahasa hadis diartikan hati. Padahal qalb itu bahasa Arab yang artinya jantung. Di Indonesia lebih unik, jantung hati gitu ya. Padahal satu di sini, satu di mana gitu kan, jantung sama hati beda posisinya ya. Tapi kalau di Indonesia digabungkan jadi jantung hati. Jadi kali ini orang Indonesia cerdas menggabungkan jantung dan hati. Dua-duanya merupakan organ tubuh yang sangat vital. Jantung berhenti ya nggak napas kita. Ternyata tapi liver berhenti juga begitu. Hati saking krusialnya, di dalam medis bisa ditanyakan kepada dokter, kalau sudah terjadi sirosis, pembekuan hati ya, hatinya tuh kalau naudzubillah min dzalik terjadi pembekuan hati, hatinya mengeras. Kalau dalam istilah hadis, kalau yang hatinya keras nggak bisa dapat nasihat, nggak bisa dengerin nasihat tuh nggak mau, nggak suka, tertutup, sudah keras hati. Caranya gimana untuk bisa lagi menerima nasihat? Kata Rasul apa? Minta sama Allah diganti hati yang lain. Itu secara hadis. Karena ternyata nasihat sudah didengerin, nggak mau denger. Quran sudah dibacakan, nggak bisa juga merubah hatinya yang sakit ini. Sakit tanda kutip ya. Nggak mau lagi. Pokoknya isinya penuh kemarahan, kebencian, kemaksiatan, kemunkaran. Kalau udah kayak gini gimana? Minta sama Allah digantikan dengan hati yang lain. Karena itu bukan hati mukmin. Nah, itu kan istilah hadisnya. Kalau istilah medisnya diganti itu apa namanya? Transplantasi. Ya, ternyata kalau sirosis hatinya harus ditransplantasi. Uniknya ternyata transplantasi itu nggak harus satu hati loh. Nggak harus satu utuh. Separuh saja hati itu ditransplantasi sudah bisa mendukung kita untuk bisa melanjutkan. Artinya yang nggak harus semuanya dicuci jadi putih bersih kalau kita buat dosa. Pokoknya cukup setengah atau seperempat sudah bersih. Yang bersih ini terus kasih dosis yang tinggi. Ya, jadi artinya apa? Nggak ada manusia yang hatinya putih semua. Nggak ada manusia, cari manusia yang tanpa celah tuh nggak ada ya.
Cukuplah kita lihat ada satu kebaikan, sisi kebaikan di diri dia, ambil kesempatan di sisi kebaikannya tadi, ya. Jadi itu, cara menjaga hati, tombol hatinya tadi yang Mas Opik sudah jadikan lagu, tinggal ditambahkan saja ya dengan sodakoh dan jaga kehalalan makanan yang masuk ke dalam perut. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada satu lagi dari Ibu Rina, alhamdulillah. Bismillah, apa kiat-kiat agar bisa istiqomah dalam hijrah? Mungkin lebih ke hijrahnya kali ya Ustazah. Iya. Ya itu dia, sama juga tombol hati. Istiqomah, intinya di istiqomah. Istiqomah dalam hal apa saja? Istiqomah dalam kebaikan yang jelas. Istiqomah hijrah, istiqomah beramal soleh, istiqomah puasa sunnah, istiqomah qiyamul lail, istiqomah, pokoknya istiqomah berkumpul dengan orang soleh. Tadi, tombol hati jangan ditinggalkan. Ya, karena memang satu saja sisi ditinggalkan, itu mudah untuk membuat kita nyeleweng. Contoh, teman kita orang baik, tapi orang baik ini yang teman kita ternyata tidak memperhatikan kehalalan makanan. Ada sekelompok ibu-ibu mungkin pakai kerudung, pergi pengen ngopi-ngopi cantik ya ke satu tempat, ya masuk ke dalam sebuah resto nggak pakai nanya, makanannya halal apa enggak, main masuk-masuk aja. Apa yang jadikan landasan dia makan di situ karena melihat di dalam sana banyak orang pakai kerudung. Oh itu bukan landasan kalau makanannya halal atau tidak. Ya harusnya ditanya sama yang masak kalau nggak ada logo MUI-nya, tanya ini makanannya halal nggak ya? Ya jadi harus betul-betul kalau nggak ada logo MUI-nya pastikan no pork, no lard, ya, dan tanya lagi, nggak cuma no pork, no lard, tanya. Karena kalau no pork, no lard boleh jadi dimasaknya juga pakai khamr, ya, pakai red wine, pakai white wine bisa, ya. Makanya tanya. Bertanya, dan kalau sudah bertanya, pastikan yakin yang ditanya juga bisa kita percaya, kita tenang baru kita makan. Jadi nggak cuma sekedar berkumpul dengan orang soleh, tapi berkumpul dengan orang soleh yang qanaah, yang warok, yang jaga, yang berilmu. Nggak cuma sekedar sholat dalam artian berkumpul dengan orang yang suka menjalankan ibadah sholat, tidak. Tapi yang ibadah sholat ini juga bermacam orang. Ya, ada yang menjaga mutu sholatnya, ada yang cuma sekedar mengerjakan sholat. Padahal perintahnya mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Ya. Masya Allah, dapat banget pencerahannya, banyak banget tuh Ustazah, kita bisa untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari kita, dan memang kita kan sebagai makhluk sosial, jadi memang harus selalu tetap menjaga hubungan sosial dan juga di lingkungan sekitar kita agar tidak ada yang tersakiti juga gitu kan, termasuk juga menjaga hati juga gitu dari perasaan iri, dengki, dan juga ria terutama juga ya Ustazah. Alhamdulillah teman-teman manis. Ya ada satu pertanyaan lagi tuh kayaknya. Ada lagi ya? Masya Allah. Sangat antusias nih sepertinya. Doa agar hati kita terus dalam hidayah Allah ya. Ternyata yang namanya berdoa itu pakai doa apa saja bahasanya Allah dengar dan Allah tahu. Nggak harus bahasa Arab. Tapi kalau kita pengen pakai bahasa Arab silakan, diantaranya doa kalau kita lagi kunut, Allahumma hdina fi man hadait. Itu kan kita minta dimasukkan ke dalam orang-orang yang selalu dapatkan hidayah ya. Allah, ataupun kita minta kayak misalnya kita lagi baca Quran, biasanya kita selesai baca Quran baca doa, atau selesai kita khataman ya. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina gitu ya. Wa jala'u ahzanina, ya Allah jadikan Al-Qur'an ini sebagai apa ya, yang bikin hati kita bersemi dalam hidayah gitu ya, dan sebagai cahaya hidayah, dan juga jala'u ahzan, dan juga penghilang kesedihan. Itu luar biasa ya. Doa-doa yang ada dalam, biasanya sih dalam Al-Qur'an yang terjemahan suka ada di belakang itu doa khatam Qur'an, itu bisa dibaca juga terus. Ya, minta hati kita selalu dicerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangi dalam hidayah ya, dan juga yang paling penting adalah membaca Al-Ma'surat pagi petang. Itu doa pagi petang, itu doa yang Rasul baca rutin pagi petang. Ya, kalau kita sudah pagi asbahna wa asbahal mulku lillah itu baca. Ya, kalau sore amsayna wa amsal mulku lillah sampai selesai dibaca semua, itu juga cukup menjaga hidayah kita ya, agar Allah senantiasa jaga kita dalam hidayah. Dan yang paling penting ya itu tadi, tombol hati jangan tinggalkan. Ada resah-resah dikit, balik ke Quran. Resah-resah dikit, cari komunitas yang ngerti agama. Jangan makin resah nongkrongnya sama yang nggak ngerti agama. Wah, itu makin terseret jauh ya. Jadi pokoknya itu tombol hati yang kalau kita bisa lihat, kalau di Mas Opik mungkin ada 5 ya. Ada 5 gitu ya. Jadi memang kalau tombol hatinya ada 5, tapi sebenarnya dalam hadis-hadis itu ditambahkan antara 6 sampai 7. Yaitu menjaga kehalalan makanan ya, yang masuk ke dalam perut kita. Pokoknya semua yang masuk dalam perut kita harus bisa pastikan itu halal. Kemudian sedekah. Jadi tombol hati plus 2,
sedekah dan halal makanan dan minuman yang kita halalan thayyiban ya Ustazah. ya halalan thayyiban. Ya itu Kalau yang untuk doa kan kita juga suka nggak tahu juga nih apakah misalnya kan tadi kan kontennya ada yang haram gitu. Kalau misalnya kita nggak tahu sama sekali atau tercampur kah gitu, apakah ada doa untuk menjaga diri kita supaya terjaga dari yang haram tersebut yang memang kita tidak tahu gitu Ustazah. Misalnya kita pergi nih, kita lagi travel kemana gitu keluar negeri. Cuman kita udah pasti nih, mereka bilang ini halal, tapi ternyata tercampur kah atau kena bekas gorengannya kena minyak babi kah gitu, atau adakah doanya gitu Ustazah? Ya, tentunya nggak cukup doa tapi harus ikhtiar. Nanya itu tadi ya. Kalau doa selalu ada dan doa ingat pakai bahasa apa saja bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa apalagi di luar salat. Di luar salat itu doa pakai bahasa apa saja itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi misalnya ya Allah cukupkan kami Allahumma ghnina bihalalika an haramik. Ya Allah cukupkan kami dengan yang halal-halal saja. Jauhkan kami dari yang haram-haram. Itu bukan cuma sekedar masalah makanan dan minuman sebenarnya, pakaian, pekerjaan, pendapatan semuanya. Ya, jadinya kita minta sama Allah qanaah dengan yang halal dan jauhkan dari yang haram. Itu kita minta begitu. Pakai bahasa Indonesia saja nggak ada masalah. Ya, jadi apakah cukup dengan doa? Ternyata tidak, karena Allah inginkan kita ada ikhtiar. Ya, ada ikhtiar, ada kesungguhan. Contohnya seperti berobat. Kita sakit nih, apa cukup dengan kalau sakit berdoa aja ya Allah sembuhkan, Allahumma shfi, Allahumma rabbana, sehingga cukup. Kata Rasul, likulli da'in dawa fatadawu. Setiap penyakit ada obatnya maka berobatlah. Fatadawu wala tatadawu bil haram. Berobatlah tapi jangan berobat dengan yang haram. Kemarin ada muslimah yang nanya, ya Allah Ustazah, saya sering ngobatin ibu saya nih, ya di Sinse. Di Sinsenya nggak apa-apa, obatnya apa? Saya bilang begitu. Tapi obatnya apa? Kalau herbalnya apa? Dibaca baru sama dia. Ternyata ada skorpionnya. Wah, ada kalajengkingnya. Mohon maaf saya bilang, buang. Yang ada skorpionnya, buang. Kalau cuman tumbuh-tumbuhan kering, dan yang kering tadi tumbuhan yang ada maslahatnya. Oh, enggak semua herbal halal ya? Enggak, ganja juga herbal. Ganja tumbuhan kan? Ya, ganja tumbuhan, tapi obat bukan dia racun gitu kan ya. Makanya enggak semua yang tumbuhan itu bisa dijadikan obat. Apalagi kalau ternyata kita, nah ini pentingnya berobat ke orang yang kita fikoh. Fikoh akhlaknya, kalau bisa fikoh agamanya. Jadi berarti kalau bisa cari dokter yang muslim, tukang pijit yang muslim, tabib yang muslim, gitu ya. Terus apalagi semuanya yang muslim deh. Tapi jangan orang pinter yang muslim ya. Kalau orang pinter mau muslim nggak boleh disamperin ya. Nggak boleh didatangi. Kenapa mereka nih yang suka tahu-tahu yang goib katanya karena nggak tahu sebenarnya. Katanya tahu yang goib dibilang pinter karena yang datang itu bodoh. Karena bertanya sama orang yang salah gitu ya. Nah kemudian banyak juga nih pertanyaan lainnya. Ya Allah alam bisawab. Ya, cari yang ada logonya ya. Cari yang ada logo halalnya. Nah, ini kita lebih kadang-kadang memperhatikan perasaan orang, tapi kita tidak memperhatikan aturan syariat. Lebih takut manusia tersinggung dibanding Allah marah. Kadang kita nggak takut Allah marah, Allah murka, tapi jaga perasaan orang, takut orang tersinggung dan marah. Harusnya lebih takut Allah marah dibanding orang marah ya. Kalau manusia marah, asal Allah ridho nggak masalah. Nggak masalah. Manusia marah asal orang ridho nggak masalah. Saya sering makan di Chinese food, tapi saya tanya, kalau tidak ada logo halalnya, saya tanya, maaf Bu, ya halal nggak? Kalau dia bilang halal, saya tanya, maaf, berarti nggak ada babi ya? Nggak ada babi. Ada ininya nggak? Araknya nggak? Ada alkoholnya nggak? Nggak ada. Dia bilang nggak ada babi, nggak ada arak, nggak ada alkohol. Oke, makan di situ ya. Jadi ini Chinese food loh, jelas-jelas yang jual bukan Muslim. Ya, jelas-jelas juga beda. Kita tapi nanya dulu. Kalau memang kita ngelihat kok banyak orang Muslim ya makan di sana. Tapi jangan cuma sekedar banyak kita makan nggak pakai nanya, harus tanya ya. Iya benar. Jadi kalau jangan pakai kita dia takut tersinggung. Oh enggak, ini aturan syariat kita. Ya kalau sudah aturan Allah jangan pikirkan manusia tersinggung atau tidak. Kalau kita terapkan aturan Allah dan manusia tersinggung, dijamin yang tersinggung yang salah. Ya, jadi yang tersinggung yang sakit hati itu yang salah ya. Ya mungkin kayak ini mungkin kayak kalau arak kan orang kan juga kurang paham ya Ustazah. Orang dapurnya kan kadang punya istilah sendiri gitu kayak misalnya kita suka makan sushi gitu kan. Tanya aja apa ada mirinnya, mirinnya atau enggak gitu. Kalau saya jebakan Batman nanyanya, pakai mirin ya Mas? Tanyanya gitu. Iya. Jadi pakai mirin enggak? Jangan bilang enggak pakai mirin kan gitu. Kalau itu kelihatan kita enggak mau makan mirin. Kita tanyanya, ini pakai mirin enggak gitu.
Nanyanya gitu aja langsung, pakai mirin ya, kadang-kadang gitu nanyanya. Tadi dia bilang, oh enggak, gitu ya, sudah bener kalau gitu. Jadi jangan sampai jelasin duluan, kalau kita jelasin saya nggak mau makan mirin. Pasti dia mungkin aja kalau dia nggak mau kita gagal beli, ya dia akan bilang ini nggak ada mirin gitu kan. Jadi justru tanya, ini ada mirinnya ya? Gitu. Kalau dia bilang enggak, berarti beneran. Ya, Ada kemudian lagi, tadi Ustazah? pertanyaan lagi? Ya ada. Bagaimana supaya setelah mendapat firdaus di dunia, di akhir juga mendapat jannah firdaus dari Allah Subhanahu wa taala? Iya, ini keistiqomahan lagi ya. Firdaus dunia butuh istiqomah, firdaus akhirat butuh istiqomah. Tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, ad-dunya sijnul mukmin. Dunia ini penjara bagi orang mukmin, ya. Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir. Kalau kita pengen dapat surga dunia, hati-hati nih. Karena kata Rasul, surga bagi orang kafir. Ya, dan penjara bagi orang mukmin. Lebih bagus di dunia ini kita merasa terpenjara. Ngerasa kayaknya mau ngapa-ngapain aja yang kita suka hati kita nggak bisa. Itu lebih bagus. Berarti benar, kita tepat ada di posisi yang benar. Karena Rasul yang mengatakan si jenul mukmin. Gimana caranya kalau orang di penjara? Makan ada waktunya, tidur ada waktunya, olahraga ada waktunya. Ya, aktivitasnya diatur. Tapi jannatul kafir, kalau namanya surga, wah segala ada kan? Ya segala ada, tapi ternyata surganya orang kafir kata Rasul. Tapi di akhirat itu jannatul mukmin. Surga bagi orang mukmin, wasijnul kafir, dan penjara bagi orang kafir. Lebih bagus dapat surga sementara apa surga abadi? Tentunya surga abadi harusnya ya. Surga yang selamanya, yang abadi. Surga fata morgana apa surga hakiki? Jelas harusnya surga hakiki. Cuman kadang-kadang manusia kalau ditanya mau dapat surga dunia apa akhirat, itu jawabannya selalu klise. Dua-duanya gitu ya. Saya pengen dapat surga dunia akhirat, itu yang susah. Kita minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, itu perintah Rasulullah SAW. Tapi yang namanya kebaikan bukan yang namanya berlimpah harta, bukan, nggak selalu. Kebaikan itu artinya ada dalam hidayah Allah, ada dalam keistiqomahan, ya selalu dimudahkan untuk mengerjakan ibadah, dimudahkan mengerjakan perintah Allah, dijauhkan dari maksiat, itulah kebaikan dunia. Kalau sudah kebaikan dunia seperti itu, dibuat ridho, apapun yang Allah timpakan ridho. Walaupun mungkin orang lain melihatnya, ya Allah itu pedih dan menyakitkan, tapi dia bisa tersenyum, ridho. Bukan kamuflase dan bukan pencitraan ya, betul-betul senyum gitu. Nah ini insya Allah surga di akhirat nanti. Ya, Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi nih, dilema ya. Harusnya sih nggak dilema ya. Harusnya sih tidak dilema. Ya, ada berada di antara pilihan kepentingan anak atau dan kepentingan suami. Mana yang didahulukan? Nih, mohon maaf saya tanya, ini anaknya siapa? Anaknya suami bukan? Kalau anaknya suami, orang tua, ibu, bab, itu selalu mengedepankan kepentingan anaknya loh. Jadi kalau ada seorang suami yang mengatakan pilih anakmu atau aku, saya bisa tanya ini anaknya siapa gitu ya. Jadinya kalau memang bukan, ternyata ini anak dari bapak yang sebelumnya atau suami sebelumnya. Nah, boleh suami sekarang yang baru bertanya begitu. Boleh bertanya begitu. Dahulukan siapa kamu? Anakmu? Nah, kalau anakmu kan berarti anaknya istri doang ya? Atau suamimu? Nah, walaupun ini pertanyaan dari seorang suami yang egois, tapi seorang istri harus pintar memilah-milah. Makanya kenapa ada seorang wanita yang dijanjikan surga, surganya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul Isra Mi'raj itu dipersilahkan suruh nengok surga nantinya akan seperti apa. Rasul mau buka pintu itu, pintu surga, tiba-tiba ada seorang wanita yang menghampiri, sama-sama mau buka pintu surga. Rasul kaget, ya. Wa ma kisatuki, apa kisahmu kok bisa barengan aku masuk surga? Ternyata ana wa'duki, aku adalah janjimu. Aku pernah berjanji, kata Rasulullah. Iya, kata si wanita tadi. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dengan seorang yang mengurus anak yatim seperti ini di surga, dekat posisinya. Ternyata, apa kisahmu kalau begitu? Aku adalah seorang wanita yang ditinggal wafat oleh suamiku, dan ketika suamiku wafat, anakku semua masih yatim. Mungkin kalau sekarang kita mikir, iyalah kalau suaminya mati, anaknya jadi yatim. Yatim itu istilah buat anak yang belum akil balik. Ya, jadi buat anak laki-laki yang belum akil balik. Jadi istilah buat anak yang ditinggal bapaknya wafat dan anak laki-laki belum akil balik. Kalau perempuan yatimnya sampai kapan? Sampai menikah. Bapaknya meninggal nih ya, maka si perempuan bisa disebut yatim sampai kalau dia udah menikah. Kalau udah menikah nggak bisa lagi dibilang yatim. Bapak kita udah wafat nih, saya bapaknya wafat, nggak bisa bilang saya yatim, nggak ya.
karena udah nikah gitu ya. Tapi kalau misalnya saya punya adik belum nikah, dia bisa dibilang yatim ya. Itu kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki, batasan anak laki-laki yang bapaknya wafat, itu batasan kita menyebut dia anak yatim kalau dia sudah akil balik. Kan kita kadang-kadang ya, ayo kumpulin anak-anak yatim. Kaget-kaget yang diundang 18 tahun. Laki-laki. 16 tahun sudah akil balik. Sebenarnya bukan yatim lagi, tapi ya udahlah ya. Kadang-kadang kita panggil yayasan yatim piatu mau ngasih santunan ke anak yatim. Kok yang diundang anak SMA gitu ya? Laki-laki. Kalau perempuan oke lah, nggak apa-apa. Karena kan sampai dia nikah ya, itu status yatim masih ada. Tapi kalau laki-laki itu sampai di akil balik sudah selesai status yatimnya. Karena dalam Islam kalau anak laki-laki sudah akil balik harusnya idealnya sudah bisa membiayai diri sendiri. Oke, tadi kalau ada pertanyaan seperti itu, kita ambil tadi kisah sedikit ya dari Rasul. Maka kata Rasul, apa kisahmu? Wanita ini mengatakan, aku seorang perempuan yang ditinggal wafat suamiku, dan suamiku ketika wafat meninggalkan anak yatim yang masih kecil-kecil lah ya. Dan aku ingat janjimu, aku dan dengan orang yang mengurus anak yatim seperti ini posisinya di surga. Jadi aku urus semua anak-anakku. Yang yatim-yatim itu aku tidak mau menikah sampai anakku besar sudah nggak jadi yatim lagi. Masya Allah ya. Jadinya bukan berarti janda dilarang nikah ya, bukan. Tapi kalau janda yang suaminya wafat, anaknya masih banyak yang yatim, fokuslah kepada anak yatim tadi. Karena kalau dia nikah pasti harus terbagi perhatiannya. Perhatiannya terbagi, dia harus ngurus suami dong. Nomor 1 suaminya. Terus apakah anaknya jadi nomor 2? Tidak, nomor 1 juga, prioritas anaknya juga. Nah itu kan susah. Artinya prioritas utama yang harus dibagi 2. Ya, jadi kalau di split begitu kata si wanita tadi tidak. Kalau begitu ya kecuali yang laki-laki yang mau menikahinya orangnya bertanggung jawab. Contoh seperti Ummu Salamah. Ummu Salamah ketika dilamar oleh Rasulullah SAW, kata Ummu Salamah apa? Wah, ini pucuk dicinta ulam tiba ya. Abu Salamah wafat, kata Ummu Salamah dilamar Abu Bakar loh, nolak. Abu Bakar dia nolak. Umar bin Khattab dia tolak. Ya. Tapi begitu Rasul yang datang, wah, dia bukannya mau langsung nerima, tapi dia sebutkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya punya anak yatim. Karena anaknya yang perempuan-perempuan belum pada nikah, dia sebut anak yatim. Kalau yang laki-laki ya, itu sudah dewasa, sudah akil balik, jadi tidak yatim lagi. Jadi dia bilang, saya punya anak perempuan 2. Berarti saya punya anak yatim. Bagaimana kalau saya menikah denganmu? Itu catatan pertama ya. Berarti kan anak yatim saya jangan-jangan terlantar gitu. Nah, terus yang kedua catatannya adalah saya pencemburu, kata Ummu Salamah. Gimana kalau saya pencemburu sedangkan engkau istrinya lebih dari saya gitu lah, bukan cuma saya saja. Rasul sudah punya beberapa, ada Aisyah, ada Hafsah, ya. Jadinya ada siapa lagi? Ada Sofia. Saya mau nikah gitu, mau dinikah juga. Wah, saya pencemburu. Apa kata Rasulullah? Adapun anak yatimmu, anak perempuanmu, insya Allah Allah cukupkan, Allah kayakan walaupun engkau menikah denganku. Ya, artinya menikah dengan seorang Rasul yang memang bukan orang yang kaya raya ya. Dan kemudian adapun rasa cemburumu, aku akan berdoa kepada Allah agar cemburumu dicabut oleh Allah. Selesai, akhirnya nikah juga dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua yang terjadi di masa Rasul itu bisa menjadi platform kita ya. Jadinya rujukan kita, pedoman kita. Jadi bukan berarti yang ditinggal wafat suaminya nggak boleh nikah lagi, boleh. Tapi dia bisa nggak mainkan peran. Jangan sengsarakan anak yatim. Kalau memang masih punya anak yatim. Kalau mau nikah juga dengan seseorang, maka seseorang tadi yang peduli dengan anak yatim. Yang memang mau nikah itu karena pengen ngurus anak yatim gitu loh. Bukan semata-mata pengen kekayaan kita kah, atau kecantikan kita kah, yang kayak gitu nggak usah dinikahin lah ya. Lebih utama itu tadi ya, kita pengen posisi yang dekat dengan Rasul di surga. Kalau kita ngurus anak yatim, walaupun itu yatim kita sendiri, bukan yatim orang ya. Itu kalau suami kita wafat kan ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi? Sepertinya sudah, Ustazah. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih untuk semua sahabat-sahabat manis yang telah berpartisipasi. Alhamdulillah tadi kita sudah mendengar penjelasan dari berbagai pertanyaan dari sahabat-sahabat semua pada kajian kita mengenai Sirah Nabawiyah Ummul Mukminin Romlah binti Abu Sufyan atau Ummu Habibah ya. Banyak sekali yang bisa kita ambil hikmah-hikmahnya dan juga dari contoh ittiba dari Ummul Mukminin dan juga Rasulullah sendiri, dan kita sangat beruntung sekali mendapat hikmat iman dan Islam dan mempunyai sosok idola Rasulullah SAW yang bisa dicontoh langsung karena berperilakunya memang benar-benar dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia seperti kita manusia biasa gitu. Nah, semoga menjadi
amal jariah kita juga dan ustazah juga semoga lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilimpahkan rahmat, kesehatan juga keselamatan bagi keluarga Ustazah Erika. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Serta juga ilmu yang telah disampaikan bisa kita terapkan dan yang sudah dicatat bisa kita baca-baca lagi, kemudian bisa kita terapkan. Apalagi tadi kiat-kiat yang untuk istiqomah itu benar-benar membantu banget untuk kita-kita yang memang banyak berkecimpung dan bertemu dengan lingkungan-lingkungan sosial yang baru ataupun yang memang sudah kita jajaki sekarang ini gitu. Semoga Allah memberikan kita hidayah. Nah selanjutnya kita untuk itu ditutup sama Ustazah dengan statement closingnya dan doa bersamanya Ustazah. Dipersilahkan. Ya, baiklah. Sebelum kita akhiri, semoga Allah SWT memberikan kita keistiqomahan di akhir zaman ini, ya, menjadi muslimah-muslimah yang tetap bisa istiqomah, mempertahankan akidah kita, mempertahankan keimanan tauhid kita kepada Allah, mempertahankan akhlak kita dan adab kita, mempertahankan amal soleh kita, ya, dan juga kita bisa menjadi imaman lil muttaqin, contoh teladan bagi orang-orang yang lain. Amin ya rabbal alamin. Tentunya dengan bercermin kepada para sahabat dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan lepas dari lingkungan yang terus menuntut ilmu, yang talabul ilmi, khususnya ilmu-ilmu agama. Ya, kita tutup dengan sama-sama istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu awwalan wa akhira wa lakal hamdu batinan wa zahira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin dan jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sahabat manis, kita sudah sampai di akhir acara Manis pekan ini. Insya Allah ketemu dalam kajian online Majelis An-Nisa berikutnya. Jangan lupa untuk join di Zoom, YouTube, Instagram, dan Facebook Akal Islamic Center. Saya selaku MC pamit undur, mohon maaf atas perkataan dan sikap saya yang kurang berkenan karena kesempurnaan hanya milik Allah dan mohon dimaafkan atas kekurangan dari saya. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.